sebetulnya masalah ringan. Ya, urusan apa tuduhan ijazah palsu. Kalau masih diteruskan, saya gigit. Akan saya gigit. Tetapi memang perlu yang gigit saya sendiri. Agar semuanya tahu. Ya, udah. Ya dulu kan masih menjabat. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih. Pokoknya merasa ini politis nggak Pak? Tudingan soal ijazah palsu itu kan sudah lama. Bapak tadi memperlihatkan ijazahnya ya Pak? Tadi memperlihatkan ijazah asli. Nanti tanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Ya. Pak Jokowi, ada kabar ijazahmu palsu. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ada kabar ijazahmu palsu. Sebentar kali itu anunya. Ada kabar ijazahmu palsu. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Aduh, Pak Jokowi, ya udahlah Pak, mengaku saja. Apa sih susahnya ya Pak? Yap, masih terkait pembahasan ijazah palsu. Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Rismon bahwa baiknya Pak Jokowi atau Pak Mul jujur saja atau menyerah saja. Jujur bahwa Pak Jokowi memang tidak punya ijazah UGM. Daripada permasalahan ini berlarut-larut dan tidak ada ujungnya, kemudian menimbulkan kekisruhan dan kita berspekulasi bahwa Bapak sengaja untuk membentur-benturkan sesama anak bangsa di permasalahan ijazah ini. Nah, untuk tidak menimbulkan pola pikir yang seperti itu, baiknya Bapak ya jujur saja akui bahwa memang Bapak tidak mempunyai ijazah atau ijazah Bapak palsu, maka permasalahan ini clear, tidak lagi berlarut-larut dan tentu menyusahkan banyak rakyat Indonesia. Banyak tokoh-tokoh yang repot karena permasalahan ini. Nah, sahabat-sahabat, saya kira bukan hanya Pak Mul yang dikritisi mengenai persoalan ijazah kali ini, tetapi pengacara Pak Mulyono yaitu Yaakob Hasibuan juga disemprot habis-habisan oleh netizen karena pernyataannya mengenai persoalan skripsi dianggap konyol oleh netizen dan tentunya dirujak habis-habisan. Apa yang menjadi penyampaian Yaakob Hasibuan ini dianggap betul-betul ngalor ngidul dan pada akhirnya pengacara kuculuk ini jadi bahan tertawaan oleh netizen. Nah, sahabat-sahabat, saya kira baiknya kita lanjut dulu bagaimana komentar dari netizen ini mengenai persoalan ijazah palsu Pak Mulyono maupun apa yang menjadi pernyataan pengacara kuculuknya Pak Mul, yaitu anak dari Okto Hasibuan. Untuk itu langsung saja ke videonya. Saya pun bingung deh, ya. Bang Rismon, Jokowi melapornya ke kehilangan, layanan kehilangan, bingung saya. Aduh, parah kali ya. Pengakuannya Yaakob Hasibuan, apa namanya, sudah ditunjukkan semua sampai skripsinya. Katanya ada lembar pengesahan dosen pengujinya, kata Yaakob Hasibuan. Tapi menunjukkan nggak berani. Parah ya. Rakyat kan berhak menuntut. Rakyat loh. Dia itu digaji rakyat sampai saat ini. Ya. Masih membawa nama privasi lah. Masih bawa keluarga lah. Ya, kalau nggak ada ya udah bilang aja Joko Widodo. Ya. Tetapnya bisa aja nanti seperti katanya Mahfud MD, walaupun nanti terbukti palsu, Joko Widodo tetap nggak bisa dicabut dari apa itu Presiden ke-7 Indonesia. Nggak tahu maksudnya kenapa nggak bisa ya, langsung dihapus semua kebijakannya, kabinetnya nggak pernah ada. Ya harusnya begitu dong, palsu kok gitu. Ya nggak tahu. Kalau menurut kalian bagaimana? Tetap dia presiden ke-7 walaupun ketahuan palsu? Netizen kalian jangan seuzon dulu ya. Pak Jokowi datang ke Polda ya, ke pelayanan kehilangan. Jangan dikira Pak Jokowi
melaporkan kehilangan ijazahnya. Ya nggak mungkin. Ya. Terus apa Nggak dong? mungkin, karena ijazah Pak Jokowi itu ada. Ya, karena kan sudah diupload tuh ya sama siapa tuh? Dian PSI ya katanya. Ini ijazah asli Jokowi katanya gitu. Terus juga kan pengacaranya bilang tuh kan dia pernah melihat ijazahnya Pak Jokowi, berarti ada. Sekarang jawab juga jujur, Mas sudah pernah lihat ijazah yang kemarin dibawa? Wah, sudah pasti dong, Mas. Oke, Sudah pasti. sama nggak dengan yang kemarin-kemarin itu ditunjukkan? Nanti biar di Nah, persidangan itu nggak dilihat. jujur, Mas. Begini, Mas. Nggak jujur, Mas. Gini, Mas. Tuh kan berarti ada ijazahnya ya, nggak hilang ya. Mungkin saja Pak Jokowi melaporkan kehilangan ingatannya, mungkin saja ya. Mungkin hilang ingatan, lupa naruh di mana ijazahnya gitu ya. Atau mungkin juga Pak Jokowi kehilangan kekuasaan ya. Tapi nggak mungkin ya kalau kehilangan kekuasaan ya. Oh, kemana-mana aja kan bawa pasukan yang banyak ya. Hai, dengar ya. Ternak-ternaknya Mulyono, saya bilangin nih, Jokowi ke Polda ke Mabes itu mungkin kemarin ya, itu bermain manuver. Kenapa saya bilang bermain manuver? Dia membuat laporan kehilangan agar bisa membuat cetak baru untuk ijazahnya. Dalam masuk akal juga tuh. sekongkolan UGM, dibuat lagi lah tuh ntar tuh ya ijazah nyusul ya. Itulah yang sedang mereka cari-cari celah untuk mengulur waktu ya. Dan termasuk polisi juga nih, jangan bermain manuver ya, saya bilangin. Itu udah trik, semuanya trik dari kehilangan ijazah, manuver semua. Skripsi yang ada di perpustakaan itu adalah salinan. Mohon maaf nih, Bang Yakub Hasibuan. Kan Anda kan sebenarnya jadi pengacara juga seharusnya itu menempuh pendidikan S1 juga ya. Menjadi lawyer itu pasti S1 sarjana hukum lah. Masa nggak tahu yang namanya skripsi itu ditaruh di perpustakaan itu sudah seperti apa bentuknya. Saya aja bikin skripsi ini ya, ini dibikin tuh ada 5 eksemplar. Dan itu juga, itu bukan salinan tapi asli semua. Dan lembar pengesahannya itu asli ya. Itu cap basah semua. Nah ini saya pun pasti memegang 1 eksemplarnya. Biasanya tuh 1 eksemplar itu ada di program studi atau jurusan. Kemudian 1 lagi ada di fakultas, di ruang baca fakultas. Kemudian ada di universitas juga. Yang lainnya saya lupa ada di mana gitu ya. Yang jelas itu pasti yang ada di sana itu asli dan itu sudah tidak ada coret-coretan. Kalau masih ada coret-coretan, revisi-revisian itu namanya belum disahkan. Itu masih berupa revisian ya. Jadi makanya agak konyol sih kalau misalnya sudah kadang tuh kalau misalnya bohong itu pasti akan ditutupi dengan kebohongan lagi gitu ya. Kalau ini kita fair-fairan aja lah. Kalau misalnya memang ya jujur aja gitu. Kalau misalnya bohong tuh nyatakan bohong, tapi kalau misalnya benar itu ya nyatakan benar. Kalau misalnya buktikan aja, tunjukkan mana skripsinya. Nah ini misalnya kayak skripsi saya nih. Nah ini asli nih. Ini tahun 2014 tuh. Dari universitas mana. Nah, di lembar pengesahannya itu ini juga logonya bukan kopian ya. Ini logo print-printan asli. Dan di sini juga ada lembar pengesahannya, basah, cap basah. Dan tanda tangan basah. Jadi tolonglah pintar gitu dalam berkomentar atau memberikan pernyataan gitu ya. Terima kasih. Pak pengacara, ini skripsi saya. Halaman persetujuan berbunyi seperti ini ya. Nih, ada tanda tangan pembimbing lapangan. Tanda tangan dan cap basah. Dosen pembimbing, tanda tangan basah. Yogyakarta, 25 Maret 2007. Dan ini tanggal 11 Mei 2007, saya sidang skripsi dengan 3 dosen penguji atau dewan penguji. Semuanya tanda tangan basah. Pak pengacara, saya juga mantan mahasiswa ataupun alumni UGM yang mana
skripsi saya banyak coretan, bahkan banyak revisian dari dosen pembimbing saya, baik pembimbing lapangan maupun dosen pembimbing skripsi saya. Akan tetapi saya buat skripsi ini itu dengan 5 kopian, 5 buku Pak. Seingat saya loh ya, karena udah 2007, itu di akademik 1, di perpustakaan 1, di bawah saya asli juga 1. Ini tadi yang saya tunjukkan. Terus yang 2 itu kalau nggak salah untuk dosen pembimbing juga, dan juga untuk di rumah sakit ortopedi tempat saya melakukan praktek kerja lapangan ataupun sekarang KKN ya. Nah, di situ belum selesai sampai di situ Pak. Waktu saya tahun 2007 itu pakai yang namanya CD, di copy di CD. Nggak tahu kalau lulusan sekarang yang ikut tren sempro itu di save di mana, saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu pengalaman saya. Dan yang namanya skripsi Pak di perpustakaan itu sudah jadi seperti ini bentuknya. Dan itu sudah ditandatangani halaman persetujuan juga, ditandatangani dosen penguji juga, sudah selesai, nggak ada coret-coretan, nggak ada namanya revisi, nggak ada namanya perbaikan, ya sudah selesai seperti buku ini.